Sekarang kita lanjutkan ya pembahasan kita. Andi boleh tanya sedikit, Pak? Oh ya, silakan Pak Yohanes. Tadi kan di video yang terakhir tuh katanya mereka bisa melihat setan yang serem-serem. Malah ditambahkan bisa melihat malaikat. Mereka sering bilang begitu, gimana tuh, Pak? Iya. Gimana Pak? Pertanyaannya Pak? Ya, mereka yang di mobil itu bisa melihat setan, juga bisa melihat malaikat. Jadi bukan satu orang rame-rame yang membuat kesaksian seperti itu. Nah, di kalangan mereka kan sering bilang begitu, Pak. Bisa melihat. Nah, kita bagaimana sih, Pak? Mungkin Pak Andi ada pengalaman dulu, Pak. Oke. Ya itu, dengarkan satanologi Pak. Ada berapa sesi itu saya membahas satanologi. Itu saya sudah uraikan panjang lebar. Jadi orang bisa lihat setan itu, dipikir itu karunia yang bagus, itu bisa lihat setan. Tidak ada di Alkitab, coba lihat di Alkitab, ada nggak karunia melihat setan? Tidak ada di Alkitab. Ya, karunia penglihatan, lihat lembu emas, lihat ular, kepalanya 7. Ya, lihat apalagi dinosaurus. Itu apa? Lihat-lihat kayak gitu itu. Ya, itu perlu dipertanyakan ulang. Itu untuk apa sih lihat-lihat kayak gitu itu? Orang juga bisa lihat setan itu maunya apa sih? Ya, apa-apa. Coba kegunaannya lihat setan itu apa? Oh, di rumah ini ada setannya. Tuh di pojok-pojok itu ada setannya. Ya, oh itu di atap itu setannya ada di atap. Oh, di bawah lantai ini. Ya, di bawah tanah ini ada setan. Ya, kalau saudara bisa lihat setan kayak gitu, saudara tiap hari bingung, saudara. Di mobil ada setan, di jalan ada setan. Ya, di rumahnya Anda sekarang saya lihat setan. Banyak setan-setan tuh di rumah Anda itu. Ya, gimana? Ya, Pak Aryo. Kalau saya lihat setan di rumahnya Pak Aryo, bagaimana Pak? Belum jawab ya Pak Aryo ya. Silakan dijawab Pak. Coba mic-nya tolong dibuka nih. Mungkin keluarganya magatan kali, Pak. Di semuanya banyak setan, Pak. Loh ini Pak Yohanes kok bisa ini? Pak Aryo kok enggak bisa ya suaranya? Nggak bisa. Nah, itu karena ada setannya mungkin tuh. Di komputernya Pak Aryo itu ada setannya, mesti ditengking dulu itu Pak. Bagaimana teman-teman, ada yang punya pengalaman lihat setan? Pak Sugianto, bagaimana Pak Sugianto? Oh ini Pak, Bu Novia, boleh silakan. kasihkan aku sendiri bisa lihat ya, Waduh, suaranya putus-putus. tapi di tahun. Jadi aku itu dibangunin hantunya, terus dibilangin dia pakai bahasa yang aku bisa mengerti. Waduh, suaranya putus-putus Kamu nih. nggak boleh tidur di sini deh, Bu. Mungkin internetnya nggak itu ya.
aku ulangin ya. Jadi pengalaman aku itu mulainya dari aku Hilang suaranya. Wah, ini kena gangguan juga ini. Nah, ini Pak Aryo sudah bisa ini. Silakan Pak Aryo. Ya, saya selama 40 tahun lebih tidak pernah setannya berani mengganggu saya sama sekali. Sama Katanya sekali mereka, ya. badan saya ini panas katanya. Setannya tidak berani, kata mereka begitu. Oh iya. Di tempatnya Pak Aryo itu katanya banyak setannya Pak katanya. Malah takut kok, nggak ada yang berani semua sama saya katanya. Para pelihatnya ini yang bilang. Para pelihat bilang, kelihatannya setan semua takut sama Pak Aryo. Darahnya panas katanya gitu. Soalnya Pak Padahal- Aryo tuh mbahnya setan. Iya betul. Saya bergaul dengan roh-roh itu apa? Ya, Iya saudara, sungguh, supaya saya tahu nggak ya pernah Pak ngalamin Aryo itu ini. semua. Pak Aryo ini pengusaha peti mati. Jadi banyak cerita-cerita katanya peti matinya di tempat Pak Aryo itu kalau malam bisa buka-buka sendiri katanya. Ya, jadi saya berkecimpung di itu di karismatik 48 tahun, tapi saya tidak pernah mengalami atau melihat atau apa saja tentang yang dilihat oleh mereka. Iya, Jadi iya, saya iya. tidak percaya. Iya. Loh, saya juga dapat cerita itu banyak. Di tempat Banyak. di kantor saya juga katanya banyak setannya di kantor saya. Di Pak Sugianto bagaimana, Pak? Saya belum pernah lihat, Pak. Mm-mm. Atau mungkin karena saya nggak percaya kali ya. Iya, betul. Tapi kalau Pak Aryo yang saya tahu sih, semua peti matinya dikasih minyak ya, Pak. Tidak perlu, tidak kasih apa-apa. Sudah ya, seperti mebel Kasih minyak biasa. cat. Seperti mebel biasa saja. Kalau minyak cat pasti itu. Ya, pelitur. Dikepret daun kelor. Ya, tidak ada semua itu, Pak. Omong kosong. Oh ya, ini teruskan ayo Bu Novia. Ini tadi internetnya lagi terganggu. Sekarang sudah lancar belum nih? mungkin udah ya, aku coba lagi ya. Oh, ya, Harusnya udah. Jadi aku kan pengalaman aku itu dari aku kecil umur 3 tahun. Jadi pas itu aku dibangunin. Jadi aku udah tidur, terus aku dibangunin. Terus aku dibilangin, kamu nggak boleh tidur di tempat aku. Habis itu dia menghilang gitu. Terus aku nangis dong ya kan. Iya. Terus aku langsung didoain mamaku. Tapi setelah itu aku memang nggak pernah diganggu lagi. Cumanya aku bisa lihat kayak nggak seperti yang dibilang kayak roh jahat gitu, nggak sih, bisa kelihatan bayangan gitu. Tapi nggak pernah diganggu. Nggak kayak yang dibilang-bilang gitulah. Ya biasa aja gitu. Ya, oke. Terima kasih sharingnya. Ada lagi? Pak Wahyu. Ya, Mau makasih bicara Pak Pak Andi. Wahyu. Ya, terima kasih Pak Andi. Waktu kecil saya tinggal di Malang. Nah, ketika bermain bola sampai sore, dan itu ketika saya mau ambil bola karena bola itu lempar jauh. Nah, ketika saya ambil sendiri di satu tempat yang di bawah pohon randu, lah di situ ada satu makhluk hitam yang keluar dari tempat sarangnya terus mendekati saya lari terbirit-birit Pak Andi. Itu waktu itu masih kecil ya, dilihatin makhluk dia itu. Terus yang kedua, tempat di mana kami tinggal di Surabaya ini di Belangan Jolotundo Baru. Di situ tetangga kami, kan rumah kami dikontrakan, rumah sebelah juga dikontrakan. Dan beberapa tetangga kanan kiri kami itu ketika rumah itu masih kosong, tetangga kanan kiri kami itu sering dilihatin ada seorang wanita rambut panjang, kalau bahasa Jawanya gendruwo ya Pak Andi ya. Itu bersarang bertinggal di sebelah rumah kami, kadang juga di rumah kami. Tapi kami sudah 7 tahun selama ini tinggal tidak ya seperti tadi Pak Aryo. Tapi itu tetangga kanan kiri kami itu nggak cuma 1-2 orang, banyak orang yang sudah mengatakan begitu di rumah kami atau di sebelah tetangga kami ini ada penghuninya gitu loh.
Ya, ya, ya. Nah, memang sesekali istri saya seringkali pernah mendengar ada sesuatu gitu ya, tapi saya sendiri tidak pernah melihat kalau malam hari. Ya itu Pak Adi, jadi seperti ya memang Oke. ada ya itu yang ada dan ada beberapa orang yang Ya, terima kasih sharingnya. Ada lagi yang mau sharing? Ada Andi ya. genderuwo rambutnya panjang. Biasanya kan wanita kalau rambutnya panjang cantik. Genderuwo juga rupanya masih memperhatikan kecantikan rambutnya panjang. Setan gundul juga ada loh, Pak. Kalau di Surabaya terkenal setan gepeng. Suster gepeng. Bukan sister ngesot. Oke. Kembali ke laptop. Jadi kalau saudara yang pernah lihat-lihat setan, itu saya sudah bahas di satanologi ya. Karunia melihat setan itu nggak ada. Ya. Tapi kalau sampai kita bisa melihat, ya, berarti itu setan sedang menggoda kita. Karena kan prinsipnya itu kita pegang dulu loh. Prinsipnya itu tidak ada karunia melihat setan. Ya. Jadi kalau ada orang yang merasa bisa melihat setan, dia itu begini, macam-macam ya. Saya tidak menuduh, tapi ada kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu memang bisa itu karena syaraf yang terganggu. Jadi syaraf kita ini kan terdiri dari urat-urat syaraf yang ribuan atau bahkan jutaan syaraf-syaraf yang saling berhubungan satu dengan yang lain, dan kalau itu error itu bisa menimbulkan mungkin bayangan-bayangan atau penglihatan-penglihatan yang kita nggak ngerti kenapa bisa terjadi seperti itu. Jadi bisa juga, pokoknya kalau indera kita error itu bisa macam-macam gejalanya, bisa dengar suara-suara atau bisa mata kita ada bayangan-bayangan, dan ya bisa mungkin pikiran kita lari kemana-mana dan sebagainya. Ya pokoknya gangguan lah, itu namanya gangguan syaraf. Yang kedua, itu bisa memang benar-benar adalah godaan daripada setan. Nah, tapi godaan setan yang semacam itu sebetulnya saya sudah bahas di satanologi ya. Godaan setan semacam itu hanya godaan yang tanda petik, godaan murahan dari setan. Ya, godaan murahan. Murahan itu ya istilahnya, ya saya kalau pakai istilah itu gurauannya iblis. Iblis itu hanya bergurau-gurau saja dengan hal seperti itu ya. Mungkin inginnya nakut-nakuti orang atau membuat orang berkonsentrasi kepada hal-hal yang tidak penting atau tidak perlu. Ya. Ya, contohnya misalnya ada gereja yang selalu ributnya ngusir setan terus. Akhirnya gereja itu nggak belajar firman. Dia cuma sibuk ngusiri setan nggak habis-habis. Ya, entah di gerejanya ada orang kesurupan, entah
di rumahnya jemaat ada setan yang tidak mau pergi-pergi, entah mungkin keluarga yang ada keluarga yang kena gangguan setan dalam bisnisnya atau dalam studinya atau ya macam-macam lah. Nah, ini saya baru dilapori juga ya, ada temannya jemaat yang di suatu kota, saya tidak mau sebut namanya nanti nggak enak ya. Dia orang yang cukup istilahnya bagi masyarakat, dia orang yang baik ya, dan orang yang berguna bagi masyarakat, lalu kesurupan sampai mengalami gangguan seperti mau bunuh diri dan sebagainya seperti itu. Padahal orangnya nggak stres, padahal dia tidak mengalami masalah dalam hidupnya, tapi bisa ingin bunuh diri. Ya, tiba-tiba mau bunuh diri, tiba-tiba mau menjatuhkan diri. Nah, bisa seperti itu juga gangguan-gangguan daripada setan yang mungkin mau menarik perhatian orang dan sebagainya. Tapi sebetulnya Alkitab itu memberikan kepada saudara dan saya hal yang lebih dari itu ya. Lebih dari itu. Jadi sebetulnya perbuatan setan itu tujuannya apa sih? Perbuatan setan itu tujuan utamanya adalah merusak pekerjaan Tuhan. Itu kan. Tujuan setan kan tidak ada lain kecuali mau merusak pekerjaan Allah atau merusak gerejanya. Ya, gerejanya itu kan pekerjaan Tuhan. Ya, misi kerajaan Allah itu yang mau dirusak oleh setan. Dan bentuk-bentuk tadi, godaan-godaan seperti itu, kalau itu hanya sekedar masalah terjadi pada pribadi dan sebagainya, itu bukan hal yang utama yang dinyatakan dalam kitab suci. Hal yang utama yang dinyatakan kitab suci itu setan itu kalau serius dia mengerjakan pekerjaan yang akan merusak jemaat Tuhan. Itu poin utamanya. Ya, merusak pekerjaan Tuhan, merusak gerejanya, merusak anak-anak Tuhan, merusak firman. Ya, coba kita lihat tuh firman yang diselewengkan, firman yang serongkan sehingga jemaat banyak yang sesat. Itu tujuan utama daripada setan. Ya, coba saya tunjukkan ayatnya. Nih. Ini kekhawatiran Paulus ya. Di 2 Korintus pasal 11 ayat yang ketiga. Tapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati. Nah, perhatikan. Paulus punya kekhawatiran kalau pikiran kamu disesatkan, ya ini. Ya,
pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Nah ini, jadi sebetulnya strategi setan itu yang nomor satu adalah merusak pekerjaan Tuhan, merusak jemaat, ya, merusak firman yang diberitakan agar anak-anak Tuhan ini semuanya tersesat. Yaitulah cita-cita utama daripada setan. Nah, jadi kalau lihat-lihat setan dan sebagainya itu tidak boleh dikata tidak ada suatu dampak apa-apa kecuali menarik perhatian orang untuk ribut atau sibuk dengan hal seperti itu, akhirnya yang terpenting malah nggak diperhatikan. Ya contohnya itu tadi, banyak gereja sibuk dengan masalah ngusir setan, entah setan yang merasuki seseorang, merasuki jemaat, entah setan yang jadi penghuni di satu rumah, ya perlu diusir dan sebagainya. Sibuknya itu terus, tapi tidak pernah belajar firman baik-baik. Dengan kata lain, kalau kita sudah disibukkan dengan hal seperti itu, ya setan akan senang. Kenapa senang? Karena kamu berarti tidak sibuk dengan urusan mau belajar firman. Kamu hanya sibuk dengan urusan kegiatan mau ngusir-ngusir setan. Dan supaya saudara tahu juga, setan yang diusir itu akan mempermainkan Anda. Karena dia setelah diusir, dia akan bisa masuk lagi. Emangnya saudara mau usir setan kemana? Keluar! Keluar kemana? Dia cari tempat lagi untuk mampir lagi. Ya, Anda ngusir setan dari rumah. Dia mau kemana setelah diusir dari rumah? Keluar kemana? Lari kemana dia? Ya mungkin ke halaman aja. Habis ke halaman nanti Anda sudah pergi dari rumah itu, ya dia masuk lagi. Emangnya setan tuh bodoh kalau sudah diusir sama Anda, lalu dia ketakutan untuk masuk rumah itu lagi. Ya. Emangnya kalau orang sudah diusir setan dari kerasukan setan, orang diusir lalu setan udah nggak bisa kembali lagi ke orang itu. Emangnya kalau Anda sudah lihat setan berarti itu suatu kebanggaan bagi Anda karena Anda mampu bisa lihat setan. Tidak ada itu. Setan itu saya kasih tahu. Setan itu tidak berbentuk karena setan itu roh. Roh itu tidak berwujud. Sama seperti Allah itu roh. Roh Kudus itu roh. Roh itu tidak berbentuk fisik sama seperti saudara dan saya yang punya yang berbentuk fisik. Ya, hanya Tuhan Yesus yang punya lahir sebagai manusia yang berbentuk fisik. Yesus menjadi daging. Tapi Allah Bapa tidak pernah jadi daging, Allah Roh Kudus juga tidak pernah jadi daging. Tapi Kristus yang sebelum menjadi daging, Kristus juga bisa menampakkan diri sebagai manusia. Nah, itu lalu waktu Yakub bergumul dengan malaikat, itu ditafsirkan bahwa itu kehadiran Kristus di Perjanjian Lama. Tapi itu tidak sama dengan Kristus waktu lahir secara fisik. Ya.
itu Kristus yang hadir dan menampakkan diri. Menampakkan diri. Nah, demikian juga setan bisa menampakkan diri. Tapi tujuan setan menampakkan diri yaitu tadi, menyesatkan. Kalau Kristus menampakkan diri, Roh Kudus menampakkan diri, itu tujuannya kan untuk berkat ya bagi anak-anak Tuhan. Dan juga bisa menjadi ya suatu tanda-tanda yang Tuhan mau kasih pada waktu melihat sesuatu yang Tuhan nampakkan, seperti misalnya semak-semak berapi. Nah, itu kan suatu yang dinampakkan. Nah, tapi itu mau menyatakan kehadiran Allah di tengah-tengah semak itu. Ya. Oke, jadi kita nggak membahas lama-lama ini karena saya sudah bahas banyak sekali di satanologi. Saudara kalau mau lihat silakan lihat seri satanologi di YouTube ya. Saya mau kembali kepada KKR kesembuhan ilahi. Ini juga sebagai strategi untuk mengelabui orang Kristen tergila-gila dengan mujizat. Pokoknya kalau ada mujizat pasti rame, pasti sangat diminati oleh banyak orang. Ya, coba lihat ini strategi setan. Ya. Nih, ayat 13. 2 Korintus 11 ayat 13. Ini bentuk pekerjaan iblis yang berbahaya. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu. Pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Ini pekerjaan setan yang paling berbahaya. Dan Rasul Paulus menuliskan di ayat 14, hal itu tidak usah mengherankan, sebab hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Perhatikan, iblis menyamar sebagai malaikat terang. Iblis bukan menampakkan diri bagaikan Dracula, ya, bagaikan Gondoruo, ya toh. Kalau iblis seperti itu, gaya iblis mendekati manusia seperti Gondoruo, Dracula, ya, atau sundel bolong dan sebagainya. Ya, model setan-setan yang mengerikan itu, siapa yang mau ikut iblis? Semua orang akan lari dari iblis. Tapi dia bisa memang nakut-nakuti itu, supaya Anda panggil orang sakti yang bisa ngusir setan. Dan akhirnya setan ngusir setan. Itu juga permainan daripada tipu muslihat iblis. Untuk orang-orang yang percaya bahwa ngusir setan harus panggil orang sakti yang memang ahlinya ngusir setan. Itu semua tipu muslihat iblis. Silakan lihat di satanologi ya. Alamatnya satanologi mungkin nanti bisa di-sharingkan oleh host. Silakan nanti Anda klik saja di YouTube Stris Ngagel, ya toh, di playlistnya Anda cari satanologi. Sudah lengkap itu. Oke ya, sekarang saya mau masuk pada kelanjutan pembahasan kita.
Iya. Ya, ini saya sudah bahas bahwa mujizat itu hanya suatu, bukan hanya mujizat, kesembuhan jasmani itu hanya gambaran, itu adalah gambaran kesembuhan rohani, kesembuhan yang sejati. Ya, saya sudah bahas itu. Mujizat itu juga sebagai tanda-tanda, ya, tanda mesianik, tanda kenabian, tanda kerasulan, itu mujizat. Ya, dan tujuan mujizat itu apa? Ada message di balik mujizat. Jadi saya sudah memberikan contoh-contoh, ada message di balik mujizat. Justru message-nya itu seringkali orang abaikan, yang diharapkan mujizatnya terus. Tapi ada berita di balik mujizat itu justru nggak dianggap, atau nggak diperhatiin, atau tidak menjadi hal yang utama bagi orang-orang yang tergila-gila melihat mujizat. Jadi tujuannya pokoknya dapat mujizat terus begitu. Oke ya, saya masuk kepada kesalahan KKR kesembuhan ilahi yang sudah saya sharekan, poin yang kedua. Jadi orang mengadakan KKR kesembuhan ilahi itu apa sih tujuannya? Tujuannya cuma pamer ada kesembuhan, ada keajaiban, ada mujizat, dan Anda kalau minta, Anda pun bisa mengalami mujizat itu. Ya, sekali lagi, ini ajaran yang tidak alkitabiah, ya. Bahkan ajarannya adalah asal dengan iman, minta apa saja, pasti Tuhan akan mengabulkan. Yaitu iman jadi kunci keberhasilan untuk Anda mengalami mujizat. Itu yang saya katakan minggu lalu kan, berarti iman itu bagaikan lampu Aladin. Pokoknya Anda kalau sudah pegang lampu Aladin, jinnya itu diperintahkan apa saja pasti nurut. Nah, kalau asal Anda punya iman, minta apa saja sama Tuhan, Tuhan pasti mengabulkan permintaan Anda. Ya, enak kan? Silakan Anda berlomba-lomba untuk punya iman yang bisa memerintahkan Tuhan menuruti segala keinginan Anda. Ini sudah ajaran yang pasti sudah tidak alkitabiah. Oke, sekarang yang ketiga. Di dalam KKR kesembuhan ilahi selalu diajarkan untuk suatu doktrin bahwa Tuhan tidak pernah menghendaki anak-anaknya sakit dan miskin. Perhatikan, Tuhan tidak pernah menghendaki anak-anaknya sakit dan miskin. Tapi Tuhan menghendaki setiap anak-anak Tuhan itu sehat. Setiap anak-anak Tuhan yang sakit sembuh dari segala penyakit. Setiap anak-anak Tuhan yang miskin menjadi kaya raya. Itu kehendak Tuhan. Ya, ini ajaran dari salah satunya, ya, dari Norman Vincent Peale yang percaya positive thinking, dari Joseph Prince yang mengikuti hyper grace dengan apa ini semboyannya bahwa memang Tuhan tidak pernah menghendaki anaknya menderita,
tidak pernah menghendaki anaknya jatuh miskin, ya, tidak pernah menghendaki anaknya sakit. Tuhan ingin anaknya bahagia. Ya, tidak ada penderitaan. Itu salah satu ajaran Joseph Prince yang pernah saya pelajari dari khotbah-khotbahnya Joseph Prince. Jadi apakah benar Tuhan tidak pernah menghendaki anaknya sakit? Dan bahkan ada statement yang bilang sakit itu dari setan. Semua yang sakit itu, segala penyakit itu dari setan. Kita harus usir, kita harus lenyapkan semua penyakit. Habisin semua penyakit. Ini KKR kesembuhan ilahi. Ya, saya nggak tahu apakah semua pengkhotbah ngomongnya gitu, tapi ini prinsip-prinsip KKR kesembuhan ilahi yang seringkali diungkapkan setiap kali ada KKR. Ya, seperti tadi yang pertama, kesembuhan itu yang dipropagandakan. Ada kesembuhan, Tuhan akan hadir, Tuhan melawat Anda, ya. Kamu akan disentuh oleh Tuhan, kuasa Tuhan akan nyata. Wah, selalu yang dipropagandakan apa? Kesembuhan, mujizat, ya, Tuhan melawat Anda, Tuhan akan menyentuh Anda, Anda mengalami mujizat, kesembuhan, dan sebagainya. Itu propagandanya. Yang kedua, Anda kalau punya iman, minta, percaya apa yang Anda minta, sudah Anda terima. Ya, yakin dan percaya semua yang saudara minta, sudah diterima. Ini saya sudah ngajak Anda minggu lalu untuk mempraktekkan nomor 2 ini. Toh, ayo sekarang minta mercy, ayo minta rumah baru, ayo minta segala kemewahan, ya, kesuksesan, keberhasilan, kekayaan, kenikmatan, ya, semua minta dengan iman. Bisa dapat nggak? Ada teman saya yang bilang, wah kalau saya boleh minta kayak gitu, saya mau minta Bank Indonesia menjadi milik saya, katanya. Oh. Jadi seluruh uang di Indonesia menjadi milik saya. Yang ketiga, Tuhan tidak pernah menghendaki anak-anaknya sakit. Tuhan menghendaki anaknya bahagia, anaknya kaya raya, anaknya berlimpah-limpah. Tidak ada yang menderita. Kalau Anda sakit-sakitan, Anda tidak bisa jadi saksi. Kalau Anda miskin, Anda tidak bisa jadi saksi. Anda mesti kaya raya, sukses. Itulah anak Tuhan yang berhasil. Waduh, luar biasa. Nih, semua sakit, penyakit, kemiskinan, penderitaan adalah dari setan. Harus ditengking untuk setiap umat Tuhan akan bahagia. Pokoknya harus bahagia. Sembuh dari segala penyakit. Mengalami mujizat. Baru itulah kemenangan dalam Kristus. Jadi kemenangan dalam Kristus diidentikan dengan sembuh, kaya, ya, tidak sakit, tidak menderita, bahagia terus. Itulah kemenangan dalam Tuhan. Sebetulnya ya kalau dengar seperti ini sih kita itu seharusnya prihatin, ya. Berarti kekristenan ini sudah bergeser. Ya, arti Kristen itu apa? Arti Kristen itu kaya, sembuh dari segala penyakit, hidup senang, bahagia, lancar semua, sukses, berhasil, dan sebagainya, dan sebagainya. Itulah kekristenan. Ya ini namanya definisi bukan dari Alkitab. Ini Kristen dibuat sendiri definisinya. Alkitab tidak pernah membuat definisi bahwa orang Kristen yang ikut Tuhan harus sembuh dari segala penyakit.
harus tidak boleh sakit, tidak boleh miskin, tidak boleh menderita. Ini ajaran dari mana? Saya berani katakan itu bukan ajaran Alkitab. Oke? Makanya kenapa kita keberatan dengan KKR kesembuhan ilahi? Bukan karena saya tidak percaya ada kesembuhan. Saya percaya mujizat bisa terjadi kalau Tuhan mau buat mujizat. Tapi caranya bukan seperti dalam KKR kesembuhan ilahi yang dipropagandakan terus. Mujizat yang dipropagandakan terus. Orang-orang yang sepertinya dibuat haus akan mujizat. Dibuat tergila-gila akan mujizat. Berharap sama Tuhan untuk terus bikin mujizat. Ini bahaya. Kelihatannya Alkitabiah, tapi bahaya. Oke, lanjut. Pelaku mujizat menjadi orang sakti. Ya, kenapa kita anggap ini suatu kesalahan? Karena pelaku mujizat menjadi orang sakti, alias ahli mujizat. Ada ahlinya tuh. Kalau Andi Halim, waduh, hati-hati kalau orang sakit dibawa ke Andi Halim. Bukan tambah sembuh, tapi tambah mati. Jangan sekali-kali orang sakit dibawa ke Andi Halim, mati nanti. Ya, itu. Jadi harus cari yang sakti, yang betul-betul bisa menyembuhkan. Ya, jangan cari Andi Halim. Andi Halim cuma pintar ngomong aja. Tapi tidak pernah dia melakukan mujizat. Andi Simon. Saudaranya Andi Halim. Ya. Yang cari pelaku mujizat yang bisa mendatangkan atau memerintahkan atau menjual mujizat. Padahal yang benar adalah pembuat mujizat itu bukan orang sakti. Pembuat mujizat itu ya Allah sendiri. Jadi saya tidak percaya ada orang sakti yang memang karunianya pembuat mujizat. Saya tidak percaya. Saya bukan tidak percaya mujizat loh ya. Saya tidak percaya ada orang sakti yang ahlinya melakukan mujizat. Sudah profesinya pelaku mujizat. Nah itu saya tidak percaya. Tapi kalau di perjanjian lama ya dan perjanjian baru batasan para rasul, para nabi dan para rasul itu masih yes. Karena saya kan pernah bilang mujizat itu adalah tanda-tanda yang menyertai jabatan-jabatan tertentu. Yaitu tanda kenabian, tanda kerasulan, dan tanda mesianik. Tolong mic-nya ada yang belum di-mute, bisa di-mute. Ya. Jadi 3 tanda ini itu menyertai jabatan-jabatan itu. Jabatan nabi, jabatan rasul, jabatan mesias. Sudah selesai. Setelah itu tidak ada lagi jabatan yang disertai tanda-tanda. Tidak ada. Apakah yang namanya pendeta disertai tanda-tanda kesaktian? Tidak ada. Tanda-tanda kependetaan. Tidak ada itu. Tanda kenabian ada. Tanda kerasulan ada. Tanda mesianik ada. Tanda kependetaan. Ya, tidak ada tanda kependetaan. Ya, kalau khotbah pakai jubah pendeta gitu aja. Itu tanda kependetaan. Oke ya, jadi saya harap ini jelas ini tidak ada orang sakti. Jadi saya pernah ceritakan siapa saja bisa dipakai Tuhan untuk menyembuhkan atau mendoakan orang sehingga sembuh.
Siapa saja bisa dipakai Tuhan. Saudara jangan pikir kalau saudara sudah mengundang pendeta, pasti pendeta ini sakti dan bisa menyembuhkan. Kalau saudara sendiri yang berdoa, tidak mempan. Kalau saudara masih punya keyakinan seperti itu, berarti iman Anda ini belum beres. Ya, waduh, aku cuma jemaat biasa, doaku kurang didengar Tuhan. Tapi kalau aku mengundang pendeta, oh pendeta ini benar-benar dekat sama Tuhan. Kalau dia doakan apa saja, Tuhan mau dengar. Kalau saya yang doakan, Tuhan tidak mau dengar. Berarti imanmu nggak beres kalau begitu. Iya toh. Anda merasa doa Anda tidak didengar Tuhan. Kalau doa pendeta baru didengar Tuhan. Anda itu siapa sih di hadapan Tuhan? Siapa sih pendeta itu di hadapan Tuhan? Siapa Anda di hadapan Tuhan? Nah, itu yang perlu direnungkan baik-baik. Saya percaya Tuhan mendengar doa setiap anak-anak Tuhan. Bukan pendeta aja, setiap anak-anak Tuhan. Tuhan mendengar doa. Dan bagaimana Anda berdoa kepada Tuhan, itu yang menjadi poin penting. Bagaimana Anda berdoa di hadapan Tuhan. Karena kita seringkali doa semau gue. Seenak gue kita berdoa. Kita tidak mau belajar bagaimana berdoa yang benar-benar sesuai dengan firman-Nya. Nah, itulah yang penting. Ya. Kita seringkali saya lihat budaya masih seringkali cari orang sakti untuk menyembuhkan. Cari orang pinter untuk menyembuhkan. Ini masih budaya yang punya pengaruh kuat. Ya, Tuhan itu sudah kasih kita anugerah umum. Kalau saudara dan saya sakit, ya Tuhan sudah menyediakan dokter. Yang kedua, Tuhan juga menyediakan obat-obatan. Ya, dokter sekarang akan dibagi dua, dokter barat, dokter timur. Ya kan? Itu harus diakui, dua-dua juga dipakai untuk suatu proses kesembuhan. Ada yang di timur nggak bisa lakukan, di barat yang bisa. Ada yang di barat nggak bisa lakukan, di timur bisa. Ya itu anugerah umum menurut saya. Ya kadang-kadang memang dokter barat nggak mau mengakui dokter timur. Dokter timur kadang-kadang juga melecehkan dokter barat. Ya nggak usah lah saling melecehkan. Dua-dua dipakai Tuhan untuk menjadi anugerah umum bagi semua orang yang sakit. Ya kalau sudah tidak bisa sembuh, ya sudah. Ya memangnya sudah waktunya. Kita tidak bisa mau hidup terus di dunia ini. Ya memang ya ada orang bilang Bapak ngomong enak aja. Ya kita semua ya kepengen sembuh. Iya, tapi saya bicara kebenaran. Apa kebenarannya? Kesehatan itu semua ada batasnya. Tidak selamanya orang sehat. Kita jangan terlalu senang kalau kita sekarang sehat. Suatu saat kita juga sakit. Kalau Anda sekarang diberi sehat, tujuan Tuhan apa memberi Anda dan saya sehat? Itu aja. Bukan untuk kita menyia-nyiakan kesehatan yang Tuhan anugerahkan. Selama masih sehat, gunakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab. Gunakan kehidupan Anda dan saya dengan penuh tanggung jawab selagi masih sehat. Karena semua ada batasnya. Orang-orang yang mengadakan mujizat terus, dia pikir hidupnya akan sehat selamanya asal ada mujizat. Dia tidak pernah pikir bahwa suatu saat Tuhan sudah berhenti, mujizat itu sudah berhenti, dan Tuhan tidak akan membuat mujizat lagi dalam hidupnya, dan dia disiapkan untuk kematian. Itu tidak berpikir untuk itu.
Padahal kita harus berpikir secara komprehensif bahwa suatu saat mujizat akan berhenti dan saya harus menghadapi kematian. Siapapun itu, para rasul semuanya yang bikin mujizat juga akhirnya mati. Dan dia pun tidak bisa menolong dirinya sendiri pada saat dia mati sebagai martir. Tidak ada mujizat lagi. Ya kan? Para nabi, semua yang menjadi pelaku mujizat juga mati. Hanya Elia yang diangkat ke surga dan Henokh. Yang lain mati semua. Yang namanya Yesaya, Yeremia, yang namanya Hosea, yang namanya siapapun dah. Mati semua. Yang namanya Daud, yang namanya Samuel, Salomo, semuanya mati. Ya kan? Jadi jangan kita seperti orang mabuk. Pikiran kita adalah mujizat, mujizat, harus sembuh, harus sembuh. Harus terjadi keinginanku untuk berhasil. Ya. Sudah hadapi realita. Kalau Tuhan mau menyembuhkan, puji Tuhan. Sekarang saya masih diberi sehat. Dan kemampuan berbicara seperti sekarang, puji Tuhan. Tapi suatu saat, kemampuan seperti ini juga selesai. Mumpung saya masih bisa bicara, saya akan bicara kebenaran. Setelah saya tidak sanggup lagi, tugas saya selesai. Diteruskan oleh penerus yang lain. Hamba-hamba Tuhan yang lain. Generasi yang muda. Ya kan? Yang tidak pernah habis itu apa? Yang tidak pernah habis adalah misi kerajaan Allah. Saya akan mati. Semua hamba Tuhan akan mati. Baik hamba Tuhan terkenal, tidak terkenal, mati semua. Tapi yang terus berlangsung adalah misi kerajaan Allah. Oke? Jadi Anda mau apa tergila-gila dengan mujizat itu? Ya, mau apa? Semua itu akan berhenti dan semua itu akan selesai. Oke, saya berhenti sampai di sini. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya atau ada yang mau komen, silakan ya. Saya beri kesempatan, masih ada 15 menit. Dan sebagai pengumuman, saya minggu depan saya akan ada pelayanan keluar beberapa kota. Jadi siaran mulai hari Senin depan sampai hari Kamis depan tidak ada. Tapi minggu ini masih ada ya. Hari ini sampai hari Kamis yang akan datang ini masih ada. Tapi minggu depan saya liburkan semua karena saya pelayanan di luar kota. Jadi nanti bingung kalau saya harus siaran di luar kota, kacau semua nanti jamnya ya. Juga pelayanan saya juga bikin seminar dan sebagainya. Oke, silakan teman-teman, ada yang mau komen, ada yang mau angkat tangan untuk mau bicara, silakan Pak. Oke Pak Sony. Malam Pak Andi. Ya malam Pak Sony. Ini nggak tahu ada berhubungan dengan mujizat atau tidak, tapi saya minta pandangan dari Pak Andi. Begini, saya pernah mendengar orang itu mengatakan begini, ketika dia berhasil atau ketika dia sukses lah demikian, dia takut berbuat dosa atau dia takut berbuat salah dengan asumsi nanti Tuhan akan ambil apa yang dia punya itu. Jadi seakan-akan
ketakutan dia berbuat dosa atau ketakutan dia berbuat salah, karena Tuhan akan ambil, katanya Tuhan akan, ya apa yang sudah dia capai Tuhan akan seakan-akan Tuhan akan ambil karena dia berbuat dosa. Nah, menurut Pak Andi, pemikiran ini alkitabiah atau tidak ya Pak, sesuai dengan ini? Jadi seakan-akan Tuhan itu ada imbal wilah. Jadi kalau dia melakukan dosa, Tuhan akan ambil segala kesuksesan dia atau keberhasilan dia. Tapi kalau dia tidak, ya karena mungkin dia rasa dengan pencapaian dia ini suatu ketaatan dia kepada Tuhan. Atau gimana Pak Andi? Ya mohon penjelasannya Pak. Thank you. Ya, baik. Ya, ini pertanyaan Pak Sony berkaitan dengan ini ya, keyakinan orang tentang kesuksesannya. Menurut saya, ketakutan dia berbuat dosa sehingga apa yang dia sudah capai, kesuksesan yang dia capai sekarang ini bisa diambil kembali kalau dia berbuat dosa. Ketakutan untuk itu menurut saya sudah menunjukkan satu presupposisi yang salah. Ya, kenapa saya katakan itu presupposisi yang salah? Kesalahannya adalah dia merasa dia bisa mencapai kesuksesannya itu ya karena prestasi-prestasi, mungkin kesuciannya dia, prestasi karya kehebatan dia di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan banyak memberi dia hadiah-hadiah karena prestasinya. Nah, orang yang merasa dia bisa mendapat prestasi karena kerja kerasnya dia atau karena kehebatan dia, maka pasti timbul kekhawatiran kalau dia gagal mempertahankan prestasi-prestasi dia, termasuk kesuciannya, kekudusannya, kesungguhannya, ikut Tuhan, ketaatannya, dan sebagainya. Kalau dia tidak taat, habislah segala prestasi yang dia miliki sekarang. Habis, karena semua itu hasil dari usaha dia, hasil dari kerja keras dia, hasil dari prestasi dia. Nah, ini yang saya tadi bilang presupposisi yang salah. Kenapa? Karena dia tidak sadar bahwa semua ini adalah anugerah Tuhan. Semua itu adalah only by His grace. Bukan kehebatan dia, bukan karya dia, bukan karena kesuciannya dia. Ya, itu bagaikan orang yang mencari kekebalan tubuh. Ya, ini ilmu mencari kekebalan tubuh. Harus misalnya puasa, ya, tidak makan daging, tidak makan nasi putih, ya, bolehnya nasi hitam atau apa, pokoknya macam-macam lah itu syarat-syarat untuk mendapat kesaktian. Ya, misalnya tidak boleh mandi selama 2 bulan, tidak mandi. Nah, seandainya dia dengan syarat 2 bulan itu dia tidak boleh mandi, atau dia sudah tidak kuat lagi, badannya gatal semua, lalu dia mau mandi, maka kesaktiannya langsung lenyap. Ya, itu contoh orang yang cari kesaktian dengan menyusun nasar-nasarnya dia itu untuk ditaati. Nah, padahal Alkitab itu memberikan suatu berita bahwa saudara dan saya bisa mencapai hidup yang sekarang ini adalah karena kasih karunia, bukan karena kehebatan Anda.
Bukan lalu saya ngajari orang, ya enggak apa-apa, hiduplah sembarangan, kacau balau, karena semua juga kasih karunia. Meskipun hidup kamu kacau, ya tetap kasih karunia Allah itu ada pada kamu, yaitu tentunya bukan bahasa orang yang percaya pada Tuhan. Ya. Tapi saya juga tidak mengajar sebaliknya. Kamu harus jaga bersih, hidupmu bersih-bersih. Karena semua itu adalah dari prestasimu, dari hasilmu, dari kerja kerasmu. Kalau tidak, kamu akan habis. Ya, itu juga bukan ajaran Alkitab. Jadi, dengan demikian, jawabannya adalah di 1 Korintus pasal 15 ayat 10. Nah, coba tolong Pak Sony bisa bacakan buat kita. 1 Korintus 15 ayat 10. Silakan Pak Sony. Bacakan. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Iya. Ini sangat jelas sekali. Paulus tidak pernah merasa itu adalah prestasi dia. Meskipun Paulus bilang, aku kerja keras. Tapi semua karena kasih karunia Allah. Bukan karena aku. Ya kan? Aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tapi bukannya aku. Melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ya, di kalimat pertama, karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Bukan karena prestasi dia, bukan karena kehebatan dia, karena kasih karunia Allah. Aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ya, itulah menurut saya satu kebenaran yang kita harus sadar semua karena kasih karunia. Termasuk orang yang dipakai Tuhan untuk melakukan mujizat. Jangan sekali-kali merasa itu karena prestasi dia atau kehebatan dia. Sama sekali bukan. Dan sekali lagi Tuhan tidak pakai dia menjadi orang sakti. Ya, saya tidak percaya karunia itu menetap pada diri seseorang. Pada zaman kita ya, tidak menjadi menetap, lalu menjadi profesi, lalu menjadi keahlian, lalu buka praktek kesembuhan ilahi. Itu tidak ada itu. Sudahlah. Kalau sampai ada, ya justru harus ditengking untuk dibuang. Benar ini. Saya sendiri pernah merasa ada suatu keanehan, tanda petik seperti kesaktian yang nempel dalam hidup saya. Tapi begitu saya tahu bahwa ini adalah hal yang nggak benar menurut Alkitab, saya malah menengking itu dan membuang itu. Ya, misalnya orang itu punya daya hipnotis. Semua orang itu sebetulnya punya kemampuan hipnotis. Nah, kalau kemampuan itu dipelihara dan kemampuan hipnotis itu dilatih terus, lama-lama kamu menjadi ahli hipnotisme. Dan kamu bisa menghipnotis orang sampai dia nggak sadar dan sebagainya.
tanpa dia sadar kalau dia itu dihipnotis. Itu bisa seperti itu, dan saya pernah mengalami kayak gejala-gejala bisa seperti itu. Saya langsung tengking itu, dan saya tidak mau lagi dibawa kepada latihan atau keyakinan yang untuk menerapkan hal itu. Nggak mau saya buang. Karena saya percaya Tuhan menciptakan saya ini sebagai orang biasa, bukan sebagai orang sakti. Tapi kalau saya menikmati itu dan saya pelihara itu, nanti betul-betul bisa terjadi. Saya betul-betul bisa tanda petik sebagai orang sakti. Dan saya nikmati itu. Jadi orang sakti itu memang menyenangkan. Oh, kalau dihargai orang, lalu ditakuti orang, ya toh. Lalu omongan saya bisa terjadi. Itu, hebat itu. Kamu menjadi orang hebat itu. Tapi saya nggak mau. Saya tahu itu pasti bukan dari Tuhan. Karena Tuhan itu tidak memakai orang sakti. Tuhan itu memakai orang biasa. Ya, oke. Sudah jam 9 nih. Apakah masih ada yang mau bertanya? Kurang 2 menit. Silakan. Sudah oke semua ya. Berarti sudah mantap. Jadi apa pelajaran yang kita bisa dapat hari ini? Ya, kalau kita lihat dari semua yang sudah saya paparkan, ya, kita ingat bahwa mujizat itu bukan tujuan akhir. Jangan sampai mujizat itu menjadi tujuan akhir. Dan bukan Anda punya kesaktian diri untuk memperalat Tuhan mengikuti apa yang Tuhan mau. Ya kan? Anda mau mujizat, Tuhan menuruti keinginan Anda. Berarti kan Tuhan taat sama Anda kan? Mestinya yang benar bagaimana? Tuhan yang taat sama Anda atau Anda yang taat sama Tuhan? Kalau Tuhan bilang, kamu belajar dari kelemahan. Kamu minta mujizat, tapi saya kasih kelemahan. Maukah kita dengan kelemahan itu? Atau kita nggak terima kalau kita nggak sembuh? Kalau kita tidak dapat mujizat, kita nggak terima. Kita marah sama Tuhan. Makanya pertanyaannya kembali kan, mana yang benar? Saya yang harus taat sama Tuhan atau Tuhan yang harus taat sama saya? Nah, yang berikutnya, apa benar penyakit itu dari setan? Dan Tuhan punya keinginan melenyapkan segala penyakit. Karena penyakit presupposisinya, karena presupposisinya penyakit dari setan, berarti semua penyakit harus dilenyapkan. Pertanyaannya, apakah itu benar? Tuhan menghendaki semua penyakit dilenyapkan. Ya. Lalu setiap orang sakit berarti kurang beriman. Kalau orang itu beriman, pasti sakit akan lenyap. Ya itu yang tadi saya pernah bilang apa? Kematian. Buktinya semua orang berakhir dengan kematian. Mestinya kalau penyakit jasmani semua harus dilenyapkan. Berarti kematian juga harus dilenyapkan. Tapi ternyata nggak bisa, kan? Semua orang harus mati.
pelaku mujizat juga akhirnya mati. Kenapa tidak bisa mengalahkan kematian? Oh ya Pak, nanti akhir zaman Pak, baru kita dibangkitkan Pak. Ya sudah, kalau Anda jawab itu, sakit pun akan lenyap pada akhir zaman. Kenapa Anda berperang melawan sakit tapi tidak berperang melawan kematian? Coba ya, ini renungkan kata-kata saya ya. Kenapa Anda berperang melawan segala penyakit tapi Anda tidak berperang melawan kematian dan melenyapkan kematian? Anda mau melenyapkan penyakit tapi Anda kenapa tidak berperang melenyapkan kematian? Renungkan baik-baik. Saya harap saudara paham maksud saya. Anda pejuang untuk melenyapkan segala penyakit, mestinya yang paling fatal, yang sakit yang paling fatal itu adalah kematian. Dan kalau Anda mau melenyapkan segala penyakit, lenyapkanlah kematian. Tapi tidak bisa kan? Selalu jawabannya, oh ya nanti Pak di akhir zaman kita baru melenyapkan kematian yang kekal. Tidak usah, kalau seperti itu ya gampang ngomongnya. Kenapa kamu tidak juga berpandangan sakit penyakit pun akan dilenyapkan setelah nanti kita hidup kekal? Ya. Kalau dikatakan semua penyakit dari setan, berarti Anda semua ini kena setan ya, karena bisa sakit. Berarti anak Tuhan yang benar-benar sejati tidak mungkin sakit. Padahal di Alkitab banyak anak Tuhan sakit. Tuh, Timotius juga sakit-sakitan. Rasul Paulus juga sakit. Bahkan ada setan yang menggocoh Rasul Paulus, itu pun tidak dilenyapkan oleh Tuhan. Ya, 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 10. Duri dalam daging, yaitu utusan iblis untuk menggocor Rasul Paulus, itu pun tidak dicabut oleh Tuhan dan dibiarkan. Iblis tetap menggoda Rasul Paulus, menggocoh Rasul Paulus. Kenapa dibiarkan? Karena Tuhan punya maksud yang baik, membiarkan iblis menggocoh Rasul Paulus. Nah, ini yang aneh. Mestinya iblis itu diusir, mestinya iblis itu dilenyapkan, tapi ini malah iblis dibiarkan untuk terus menggocor Rasul Paulus demi kebaikan Rasul Paulus. Ya, itu saya sudah pernah bahas di satanologi. Ternyata iblis tidak selalu harus diusir. Buktinya 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 10 itu menunjukkan Tuhan pun pakai setan untuk kebaikan bagi Rasul Paulus. Renungkan baik-baik. Kalau Anda tidak percaya, silakan nanti baca 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Bagaimana bagaimana Tuhan memperlakukan Rasul Paulus menghadapi iblis yang menggocoh dia. Tuhan memberkati kita semua dan sampai jumpa hari Kamis yang akan datang dalam acara Q&A pada jam yang sama. Ya, mari kita berdoa, kita bersyukur pada Tuhan untuk anugerahnya bagi kita semua. Saya boleh minta Bapak Yohanes dari Makassar bisa pimpin kita dalam doa. Silakan Pak Yohanes.
Baik Pak, mari kita satu dalam doa. Segala puji syukur kami panjatkan hadirat-Mu Tuhan. Kami sungguh merasa diberkati melalui acara malam ini. Sungguh Tuhan, Engkau memakai hamba-Mu sehingga menguatkan kami makin jelas tentang kebenaran firman-Mu. Ya Bapa, kami terus berdoa untuk hamba-Mu. Pakai dia secara luar biasa Tuhan. Sehingga banyak orang dicelikkan melihat kebenaran yang indah ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami mengikutinya, tetap setia dan bisa mengajak lebih banyak orang bisa mengikutinya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkatilah kami, istirahat kami malam ini, biar kami bisa tidur lelap, bisa bangun dengan tubuh siap melakukan pekerjaan kami. Kami juga berdoa untuk pelayanan Pak Andi, Tuhan pimpin yang akan ke Makassar, juga ke Balikpapan dan tempat lain. Tuhan pakai sehingga dia berkat bagi setiap di tempat dikunjunginya. Dengarkanlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.